Yang terhormat Bapak Alexander Agung Santoso, nama saya Andi Izzat Zakiasari dengan NIM 2501977 172. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hasil kode saya untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini uh, merupakan nomor 3 ini merupakan sebuah case untuk text summarization dengan metode ekstraktif. Nah, extractive summarization ini merupakan salah satu teknik NLP yang berfokus pada pemilihan kata-kata dan menggabungkan kata atau kalimat teks asli untuk membentuk sebuah ringkasan atau summarization. Nah, teknik ini berguna untuk text summarization karena ada beberapa alasan berikut ini. Misalnya, eh, penggunaan teks asli itu dibutuhkan. Nah, extractive summarization ini memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap menggunakan teks asli dari data tanpa menambahkan atau mengurangi kata-katanya. Kemudian, alasan selanjutnya adalah konservasi fakta. Karena kalimat yang digunakan ini menggunakan eh, kata asli dari teksnya tanpa dikurangi atau ditambah, risiko distortion atau kesalahan interpretasi informasi ini berkurang. Nah, selanjutnya ada efisiensi komputasi. Dibandingkan dengan model abstraktif yang sering memerlukan model yang lebih kompleks, metode ekstraktif cenderung lebih efisien dari segi komputasi karena dia sesimpel mengambil kata-kata yang sudah ada di dalam teks tanpa mengurangi atau menambah. Nah, selanjutnya adalah kemudahan dalam implementasi. Teknik-teknik ekstraktif cenderung lebih mudah untuk diimplementasikan dan sesuai dengan berbagai jenis teks dibandingkan dengan pendekatan abstraktif yang mungkin memerlukan training model yang lebih kompleks dan spesifik untuk case tertentu. Nah, selanjutnya seperti biasa ada import libraries. Selanjutnya load datanya karena di sini datanya adalah text data, maka saya akan read datanya dengan eh, karena di sini ada karena di sini datasetnya adalah text data, jadi di sini saya akan eh, membuat sebuah function untuk load data dengan mode read dengan encoding UTF-8. Selanjutnya, setelah datanya sudah di-load, saya akan memprint 500 karakter pertama dari datanya. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada kata atau eh, kode yang tidak dibutuhkan. Nah, karena hal ini, di sini saya akan menghilangkan Unicode dari kode ini. Ini merupakan Unicode bomb atau byte order mark. Maka Unicode itu akan saya hapus. Nah, setelah dihapus, ini adalah gambaran lengkap dari datanya. Dapat dilihat secara singkat, sepertinya data ini merupakan data eh, artikel tentang Korea. Nah, selanjutnya untuk proses pre-processing, seperti yang bisa dilihat di dalam data ini terdapat angka-angka, yaitu 8 titik, 9 titik, 10 titik, 1 titik, 2 titik. Nah, maka saya akan menghilangkan poin-poin tersebut pada proses pre-processing ini. Nah, dalam text reprocessing ini, karena saya memutuskan saya akan menggunakan BERT Extractive Summarizer, yang mana BERT ini merupakan model yang termasuk sebagai model advance dalam NLP, maka proses data preprocessing ini saya tidak memerlukan banyak proses yang detail seperti removing stop words, lemmatization, punctuation, removal, dan lain-lain. Karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, contextual understanding. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, Bird Extractive ini didesain untuk memahami konteks dari kata-kata di dalam sebuah kalimat. Contohnya, di dalam kata teks ini terdapat kata bintang yang merujuk pada seseorang yang diidolakan. Nah, kata bintang ini sendiri juga memiliki arti sebagai sebuah objek angkasa yang memantulkan cahaya. Jadi, karena kita membutuhkan konteks kalimat, eh, Bird ini dapat melihat perbedaan dari konteks kalimat kata di dalam kalimat. Nah, kemudian dengan menghilangkan stop words,
eh, dan lain-lainnya. Hal ini bisa menghilangkan beberapa konteks utama dari kalimat. Makanya saya tidak implementasikan preprocessing text seperti dua nomor sebelumnya. Kemudian alasan berikutnya adalah handling real world data. Nah, karena BERT ini ditrain pada sebuah korpus yang sangat besar dan berisi teks yang sangat banyak, proses training ini melibatkan berbagai struktur unik dan berbagai kalimat, termasuk penggunaan punctuation dan lain-lain. Maka dari itu, BERT sangat bisa beradaptasi dan mengerti eh, untuk memproses teks dari struktur naturalnya tanpa harus diubah-ubah. Nah, selanjutnya, alasan saya adalah pentingnya punctuation, makanya saya tidak menghapus punctuation untuk case ini. Nah, punctuation bisa menjadi hal yang penting di dalam teks ini, karena Bert bisa menggunakan elemen dari punctuation untuk memahami batasan dari sebuah kalimat, dan juga tone atau makna dari setiap kalimat. Maka dari itu, punctuation atau titik di dalam kalimat sangat dibutuhkan, apalagi untuk text summarization. Nah, jadi untuk function preprocessing data, di sini saya akan membuat function dengan nama remove number point yang hanya akan menghilangkan formatting-formatting angka seperti ini. Selanjutnya, teksnya ini sudah dihilangkan dari poin-poin, poin-poin angka, maka kita bisa lanjut ke proses modeling, di mana proses yang pertama adalah initialize Bert Extractive Summarization Model. Nah, Bert Extractive Summarization Model ini bisa didapatkan dari sebuah library uh, summarizer, kita bisa import summarizer. Jadi untuk initialize model, kita bisa membuat sebuah variabel nama model yang menampung model Bird Executive Summarizer-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat dua variabel yang akan menampung top 3 dan top 5 scores dari teks, di mana top 3 akan menampung top 3 scores kalimat teratas dari teks dan top 5 score juga begitu. Nah, singkat saja, di sini top 3 skornya akan memanggil model summarizer-nya, kemudian parameter utama yaitu teksnya yang akan disummarize, dan 6 sentence-nya itu yang berisi top 3 skor dan top 5 skor. Nah, maka dapat dilihat hasil printnya di sini. Kita bisa lihat top 3 sentence summary, ini isi summarize ringkasannya bagi bagi penggemar K-pop dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk top 5 sentence-nya, di sini terlihat hampir sama, tetapi ada perbedaan sedikit. Misalnya di kalimat keduanya, di top 3 di sini menggunakan Gyeongju atau menjelaskan tempat Gyeongju, tetapi di top 5 di sini dia memilih untuk mengambil kata atau penjelasan dari Busan dan seterusnya. Nah, hasil analisis saya adalah sebagai berikut. Untuk top 3 scores, Summarizer dimulai dengan menekankan Korea Selatan sebagai destinasi utama bagi penggemar K-pop. Kemudian menyoroti Gyeongju, kemudian digambarkan sebagai Nah, kemudian di sini juga dia menyoroti Gyeongju yang digambarkan sebagai museum tanpa dinding dan berfokus pada warisan kuno. Kemudian untuk mengakhiri kalimat dia membahas tentang Incheon yang menyebutkan statusnya lebih dari sekedar rumah bagi bandara terbesar di Korea Selatan dan menyoroti atraksi seperti Chinatown dan distrik bisnis internasional Songdo. Nah, seperti yang kita lihat untuk teks aslinya, nah, untuk memastikan bahwa summarizer top 3 ini sudah include semua teks di dalam teks asli, kita bisa cek untuk yang pertama. Di sini eh, di top 3 sudah pasti dia mengambil kalimat pertama. Jadi kita mengambil Gyeongju saja. Nah, jika kita lihat di teks aslinya, Gyeongju ini berada di pertengahan dari teks. Selanjutnya ada Incheon. Incheon juga berada di pertengahan dari kata asli. Setelah itu Songdo. Kita mencari keyword saja. Songdo juga berada di pertengahan teks asli. Nah, dapat dilihat top 3 scores ini
kurang lebih hanya mengambil eh, kalimat-kalimat mulai dari kalimat awal sampai di eh, bagian sini. Nah, selanjutnya mari kita lihat untuk top 5 summarizernya. Dia mengambil kata kalimat kedua untuk penjelasan Busan. Kita lihat di sini Busan berada di sedikit di atas dari teks aslinya. Kemudian Gyeongju yang sudah kita lihat tadi dia berada di tengah-tengah dari teks asli. Setelah itu di sini juga dia mengambil Incheon. Incheon juga berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya di sini dia mention Chinatown. Chinatown juga berada di tengah-tengah tapi sedikit mendekati ke akhir kalimat dari teks. Kemudian ada mention Songdo juga. Kemudian untuk terakhirnya dia mention Gwangju. Nah, Gwangju ternyata terdapat di akhir dari teks asli. Nah, dapat disimpulkan di sini top 5 ternyata lebih mengambil atau nah, dapat disimpulkan ternyata top 5 scores ini dapat mengambil ringkasan mulai dari kalimat-kalimat awal, kalimat pertengahan hingga kalimat akhir dari teks. Maka eh, top 5 scores ini terlihat lebih unggul untuk summarizer. Nah, untuk hasil analisa saya, pemilihan konten. Nah, untuk hasil analisa saya yang pertama, pemilihan konten. Summarizer secara efektif mengidentifikasi key destination yang memungkinkan menarik bagi audiens. Tidak hanya menyebutkan kota, tetapi juga menyoroti berbagai hal-hal di dalam kota-kota yang dimention. Nah, kemudian diversity informasi, ringkasan top 5 memberikan gambaran yang lebih luas yang sudah dijelaskan tadi dibandingkan top 3. Maka di sini top 5 ini menawarkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap Korea Selatan. Kemudian untuk relevansi, kalimat yang dipilih relevan dan memberikan gambaran yang singkat tentang destinasi-destinasi yang disebutkan di summarization-nya. Kemudian untuk pemahaman kontekstual, modelnya ini secara efektif mengenali dan mempertahankan informasi kritis untuk setiap lokasi dan menjaga konteksnya dengan baik, yang sangat penting dalam konten dengan baik, yang sangat penting dalam konten terkait perjalanan di mana detail tentang daya tarik untuk unik setiap destinasi itu penting. Kemudian di sini ada pengulangan juga. Ada beberapa pengulangan di top 5 scores dan top 3 scores, terutama untuk Gyeongju dan Encheon. Meskipun ini memperkuat pentingnya lokasi tersebut, ini juga bisa membatasi keragaman informasi yang disajikan. Kemudian ada juga poin penghilangan detail. Meskipun ringkasan ini ter- ter- tergolong ringkas dan informatif, mereka juga bisa menghilangkan beberapa detail yang ada dalam teks asli, seperti atraksi tertentu di Seoul dan Jeju. Dan hal ini merupakan hasil alami dari ringkasan ekstraktif yang hanya memprioritaskan kata-kata utama di dalam teks. Jadi, dia bisa saja menghilangkan beberapa kata-kata yang hampir eh, penting di dalam konteks teksnya. Demikian penjelasan dari kode saya. Terima kasih.